Raut wajah Dwi Safiera atau yang karib disapa Ira menyendu saat memegang dan memandangi foto anaknya Muhammad Hasya Atala Saputra dalam sebuah figura. Putra sulungnya yang tengah memakai seragam taekwondo diciumnya tanpa henti. Bahkan sabuk hitam yang berhasil disabet sang putra sebelum ia meninggal dunia digenggamnya seerat mungkin. Pasalnya, mahasiswa Universitas Indonesia 2022 itu tewas setelah terlindas mobil yang diduga dikendarai oleh seorang pensiunan aparat penegak hukum di Serengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Kamis 6 Oktober 2022 lalu. Dengan berlinang air mata, Ira bercerita bagaimana pertama kali dirinya mendapat kabar jika putranya berpulang ke pangkuan Maha Kuasa. Dan saat menerima telepon pun sebenarnya kami bukan nggak nerima ya, tapi kami masih menganggap bahwa berita itu adalah hoax atau betul. Kami masih bilang itu sama saya dengan ayahnya, dengan adiknya. Saya bilang tenang dulu ya, ini masih bisa hoax, masih bisa betul. Tapi kita tetap akan ke TKP, jadi tenang dulu menurut kami. Yang kendaraan, saya menerima telepon kedua. Telepon kedua itu saya sudah mulai pakai speaker. Saya juga sudah mulai ada orang lain yang mendengar selain saya. Kondisinya ayahnya sama adiknya, ayahnya sudah di mobil ya. Saya masih di dalam rumah dengan adiknya almarhum. Saya punya anak 2, jadi tinggal adiknya. Saya berdua sama adiknya sudah mau keluar pintu, telepon bunyi untuk yang kedua kalinya. Saya bilang, dari siapa ini? Mereka mengaku dari rumah sakit Andika. Ada yang bisa saya bantu? Saya bilang. Mereka mengabarkan bahwa anak kami sudah meninggal. Spontan saya dan adiknya berteriak. Mungkin teriakan kami saat itu agak keras karena beberapa warga mendengar, dan akhirnya beberapa warga mendatangi rumah kami. Pun ayahnya dan adiknya ayahnya yang sudah ada di dalam mobil, mereka berlari untuk mendatangi saya dan adiknya. Ayahnya bilang, kenapa Mi? Kakak ya? Kenapa kakak? Kakak meninggal. Saya bilang, saya 5 tahun pacaran dengan suami saya. Tahun ini kami menginjak rumah tangga 21 tahun. Saya belum pernah melihat suami saya seputus asa itu menangis hampir kehilangan kendali. Tapi saya harus menenangkan diri juga karena adiknya pun menangis, shock sekali. Jadi saya bilang, ya Allah, dari 4 orang 1 meninggal, 1 yang saya bisa, menurut saya bisa bersandar, tapi dia juga sudah kehilangan kendali. Adiknya juga shock berat. Saya bilang, siapa yang akan mengurus anak saya yang meninggal ini kalau bukan saya? Akhirnya di situ benar-benar saya mohon sama Allah, ya Allah, aku tahu ini adalah ketetapan-Mu. Aku tahu semua yang Engkau tetapkan adalah terbaik untuk kami. Aku hanya minta tolong, kuatkan aku. Jadi jika aku tersungkur, Engkaulah yang pertama kali menolong aku. Kami jalan menuju rumah sakit Andika dengan situasi yang chaos di mobil, Pak. Saya harus menenangkan ayahnya, saya harus menenangkan adiknya.
Satu, kata suami saya yang saya tidak terima adalah, "Nih, besok kalau memakamkan kakak, bikin 2 lubang." Saya bilang, "Buat siapa ya?" "Buat ayah." "Yakin ayah mau ninggalin Momi?" "Kak udah pergi, ayah juga mau pergi ninggalin Momi sama adik." Hancur hati saya, tapi saya harus tetap kuat. Tiba di rumah sakit, walaupun malam itu terasa panjang sekali, kami langsung diberitahu bahwa Hasya ada di rumah isolasi. Kami melihat tanda-tanda di badan anak kami yakin bahwa itu Hasya. Jadi saya cuma bilang gini sama anak saya, sama Hasya, "Kakak yakin kamu mau ninggalin Momi?" Itu aja. Setelah itu saya ambruk. Setelah siuman, saya bilang sama suster-suster di situ, bantu saya untuk menyelesaikan anak saya sampai saya bawa pulang. Menurut saya, cerita bagaimana saya mendengar kejadian itu seperti itu. Jadi menurut saya itu, saya sudah kehilangan anak saya. Kemarin tanggal 100 harinya saya agak lupa karena bertepatan dengan adiknya harus turun tanding bawa nama Sumsel. Jadi kami tidak bisa doa bersama 100 hari wafat anak kami tepat pada harinya. Biasanya kami melakukan itu 100 harinya itu sekitar 2 minggu yang lalu lah. Nah, menurut kami kasus ini sudah sampai 100 hari tidak ada pergerakan apa-apa. Akhirnya setelah 100 hari, setelah adiknya selesai tanding, kami menghubungi lawyer kami. Kami menghubungi lawyer kami saat kami mengadakan pertemuan dengan lawyer kami. Disitulah lawyer kami menerima telepon dari Adit menerima telepon tentang hasil penyelidikan polisi. Betapa kagetnya kami bahwa telah diterima kabar dengan para lawyer kami bahwa kasus anak kami telah di SP3. Buat kami ini setelah kematian anak kami, ini adalah kematian kami, buat kami. Jadi apalagi yang harus kami korbankan, anak kami sudah menjadi korban. Apakah sekarang kami juga harus menerima aja anak kami kasusnya anak kami dihentikan di SP3 saat itu 17 Januari ya. Saat itu setelah saya ketemu dengan saya itu, saya pulang, saya merasa, saya nyetir sendiri ya, saya merasa mobil saya tuh melayang. Saya bilang, kenapa mobil kok melayang banget, kok enteng banget, saya bilang gitu. Ternyata saya jalan tuh ke 120, saya bilang fokus saya sama diri saya sendiri.
jatuh boleh jatuh, tapi masih ada suami dan masih ada adiknya Hasya yang harus saya urus. Kalau saya ada apa-apa, bagaimana dengan mereka? Dengan saya jalan kecepatan yang seperti itu, cepat sekali memang sampai ke rumah. Dan begitu sampai di rumah, surat yang saya tunggu-tunggu datang. Saya dikasih surat dengan satpam, Bu ada surat, iya. Saya buka, oke. Ini dia surat yang tunggu-tunggu, SP3. Saya nggak sempat untuk membaca. Saya hanya sempat untuk memotret itu surat. Saya kirim ke lawyer saya. Karena posisinya saya harus menjemput adiknya dan mengantarnya ke tempat latihan. Jadi saya bilang, pokoknya ini surat udah saya forward ke lawyer kami. Ternyata di jalan saya dapat WA dari lawyer kami, Bu, tolong diulang suratnya karena nggak jelas. Saya bilang, ya tunggu sebentar, gue lagi di jalan nyetir. Saya bilang nanti setelah sampai tempat latihan aku scan. Saya bilang gitu. Oke. Sampai di tempat latihan, anak saya masukin di tempat latihan, saya tetap di mobil untuk ngerjain scan surat itu. Ada 5 lembar, saya scan semua, saya kirim ke lawyer kami. Nggak berapa lama saya dapat